Take a break, enjoy the podcast, and have a great time. This is for you, AMSA UHO Podcast. Halo people of tomorrow, selamat datang di AMSA UHO Podcast. Nah, di episode kali ini bakal ditemenin sama aku sebagai host pada podcast UHO kali ini. Perkenalkan, aku Vika sebagai host pada podcast kali ini. Dan aku gak sendirian nih teman-teman, aku ditemenin sama... Halo, nama aku Adila sebagai co-host pada episode kali ini. Jadi kalian pasti udah penasaran banget nih apa yang bakal kita bahas pada topik kali ini. Jadi apa yang kita akan kita bahas kali ini? Jadi hari ini kita bakal bahas tentang manajemen stres pada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nah, kalau misalnya tentang pandemi COVID-19 ini, pasti banyak banget ya orang yang stres banget nih, apalagi yang masih sekolah, yang kerja juga ya, pasti banyak banget nih stresnya dia, apalagi di masa pandemi. Bener banget. Jadi pastinya kita sekarang bakal kedatangan narasumber yang luar biasa banget nih. Kira-kira siapa sih narasumber kita? Ya, narasumber kita hari ini tuh luar biasa banget nih teman-teman. Jadi narasumber kita itu Dr. Junoda RAF, Master Kesehatan Spesialis Kesehatan Jiwa. Halo dokter, selamat datang di AMSA UHO Podcast. Nah dokter, mungkin bisa nih sapa-sapa dulu ke teman-teman yang dengerin podcast kita hari ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Junoda. Pekerjaan sehari-hari di Rumah Sakit Jiwa dan Bakal Mahdi Termas. Jadi kebetulan di Badan Narkotika Provisi dan Kereta. Jadi dokter, kesibukannya akhir-akhir ini apa sih dok? Mungkin bisa diceritain. Ya, karena ini sepekan terakhir ini kan ada muktamar ini ya, 31 di Aceh. Itu yang sepekan terakhir. Hasil baru tiba di Jeddah. Luar biasa banget nih narasumber kita ya nih, hari banget. Jadi mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi menurut dokter, apa sih definisi stres yang benar menurut dokter Adila? Ya, terima kasih. Jadi stresnya ada definisi yang umum kita ceritakan bahwa stres itu suatu tekanan ya. Tapi oleh studi psikologi kan psikiatri bahwa stres itu secara umum. Tapi kalau tekanan yang menyebabkan atau mengakibatkan suatu gangguan daya atau distress, penderitaan atau disability atau meningkatkan risiko morbiditas, mortalitas, itu dikatakan sebagai distress ya, stres yang menyebabkan gangguan. Sementara kalau stres yang menyebabkan orang tambah baik, artinya dalam ini baik dalam artian produktivitas dia semakin bagus atau kontribusi kepada komunitasnya sesuai dengan undang-undang kesehatan jiwa nomor 2014 itu dikatakan kalau dia menyebabkan hal yang positif bukan distress tapi itu stres. Jadi stres itu cuma dalam masyarakat sering overlap. Kalau stres berarti masih pernah distress. Nah, kita tidak pakai stres itu. Tapi tidak semuanya stres itu menyebabkan yang negatif. Justru dia meningkatkan kemampuan dia menjadi lebih baik. Tergantung sikap dia, bagaimana cara mengelola, memanage itu menjadi hal yang positif. Jadi peristiwa ini yang masyarakat kan yang sering kita luruskan, maksudnya stres masyarakat itu maksudnya distress. Informasi yang baru banget ya. Baru dengar ya istilah distress gitu. Distress. Kan kita kalau tidak pernah kan kalau yang jelek-jelek atau yang buruk kan pakai dis. Oh iya. Disfagia, Iya. Nah dok, kalau misalnya seseorang mengalami stres nih dok, apakah dia punya tanda atau gejala khusus nih dok? Ya, berarti maksud saya tadi distress ya. Iya. Jadi distress secara umum kan semua, dan secara umum kan ada reaksi secara fisik maupun secara psikologis. Ya. Kalau kan secara fisik kan
tensi, tekanan darah meningkat, bisa juga kaki, nafas cepat, atau tegang, ya. Jadi ada tidak fisik maupun psikis karena kecemasan itu sendiri, yang masa khawatir, takut, ada 12 gejala. Ya. Ada salah satu adalah ada pola yang berubah, ada pola tidur terganggu, pola makan terganggu. Jadi ada gejala awal yang bisa kita lihat. Nah, gitu ya dok. Jadi kapan nih dok seseorang bisa dikatakan stres? Apakah mungkin kalau seseorang itu gampang nangis atau mungkin kalau sedikit-sedikit orang itu marah? Gimana dok? Jadi seperti tadi, di stres ya maksudnya kan, ini yang ke arah yang perubahan negatif. Jadi tidak bicarakan tadi, ada gejala fisik dan psikis. Karena hampir semua sistem dalam tubuh kita terpengaruh oleh distress tadi. Ya, misalnya tadi kardiovaskuler, bisa takikardi, atau tekanan meningkat. Ini saat bisa juga gastrointestinal, misalnya dari buah hati, cepat BAD, atau sistem urinaria, sistem licin, atau juga otot menjadi tegang, leher, ya, atau sistem gastrointestinal, misalnya apa, hiperhidrosis lah ya, dan kedua perasaan tadi bisa dia sedih, ini antara air mata, atau khawatir, was-was, atau ada kelainan dalam berpikir. Kalau sudah keras kan ada kelainan persepsi dan bisa pikir. Terus dok, saya pernah dengar rumor nih dok, kalau misalnya laki-laki ini lebih gampang stres dibandingkan perempuan, benar gak sih dok? Ya, beberapa catatan penelitian memang seperti itu, karena diduga ya hormon yang dimiliki oleh perempuan, estrogen itu yang memiliki kemampuan stres kronik itu lebih bagus. Ya, saya bilang perempuan lebih sabar, kalau lebih sabar, tahan batin ya. Tapi setelah umur menopause itu sama juga, karena sudah menopause berarti estrogen sudah minimalis, itu sama ya, sama posisi dengan laki-laki. Juga dalam beberapa kita misalnya, karena saya paham itu juga sistem limbik atau volume sistem limbik ya, ada simbol di Protus yang 12 itu lebih besar volumenya pada perempuan dibandingkan laki-laki. Jadi sistem limbiknya itu yang diduga. Benar ya. Nah, ini kan fakta ya. Selanjutnya nih dok, saya juga pernah dengar katanya stres itu bisa mempengaruhi siklus menstruasi pada perempuan. Apakah itu benar dok? Ya, kita sesungguhnya pola ini berubah. Pola hipofise kan ada posterior, itu kan masuk ke sistem PA, terus peritoneum anterior. Kan cuma pengetatan sekali melalui siklus head. Maka kita tanya kalau pasien ada satu tekanan yang di stres tadi, kita sering tanya juga, apakah sistem reproduksi dan ini menstruasi terganggu tidak, bisa lambat atau bisa polymonorrhea atau amenorrhea, seperti itu. Jadi bisa terganggu. Terus dok, apa stres ini bisa sebagai tanda mungkin dok dari adanya suatu penyakit nih dok? Ya, sebenarnya pada saat itu tadi definisi awal lagi ya, dosis itu satu tekanan. Tekanan itu kan kita anggap suatu stimulus. Stimulus itu bisa dari eksternal, dari luar tubuh.
orang itu sudah dari internal. Jadi kalau sebagai tanda sebenarnya kita balik. Jadi stres itu bukan lagi sebagai stimulus ya, rangsang dari luar ke dalam, atau misalnya tidak. Jadi kita misalnya bolak balik dia itu, ya. Tertentu mempersepsikan stimulus itu sebagai hal yang buruk atau sebagai hal yang baik, gitu. Jadi stres sendiri sebagai tanda juga, ya, ada penyakit atau sebagai reaksi dari stimulus tadi. Benar itu teman-teman, jadi jangan kebanyakan stres ya. Stres. Nah, jadi ini dok, kalau misalkan orang stres itu apakah sebaiknya harus ke dokter atau mungkin bisa ditangani secara mandiri? Ya, yang masuk kita di stres ya. Jadi stres. Ya, lebih kepada patopsikologi atau patofisiologi, ya, stres. Jadi yang ringan sebenarnya bisa tangani sendiri dengan relaksasi, ya, ventilasi, ya, kasih kan biasa olahraga dengan olahraga yang ringan, latihan napas, mandi air hangat, banyak dan minuman yang sedikit berstimulan seperti kopi, coklat, ya, tangani sendiri. Tapi kalau memang sudah mengakibatkan tadi ya, definisi gangguan jiwa itu ada distres, ada penderitaan, ada disabilitas, ketidakmampuan, meningkatnya morbiditas atau angka kejadian suatu penyakit, dan mortalitas kematian, dan menurunkan kedewasaan, itu harus cepat intervensi. Ya. Jadi untuk sementara memang yang ringan atasi sendiri sebenarnya. Dan perasaan masyarakat sudah tahu. Kalau orang lain biasanya orang jalan-jalan keluar, rekreasi. Nah, tapi kalau sudah reaksi masih dulu, berarti kalau sudah terganggu tidur, muncul gejala-gejala yang dimana tadi kemampuan kerja menurun, terus itu malas masuk kantor, itu sudah seperti tangan. Jadi kalau misalnya udah menunjukkan tanda-tanda yang merugikan ya dok, Iya. harus segera konsultasi ya, dok. Seperti di stres. Iya. Stres kan penderitaan secara subjektif. Terus dok, kalau misalnya seseorang ini nggak bisa ngontrol dok, terus manajemen stresnya dengan baik, apa aja sih dok komplikasi yang bisa terjadi dok? Akan hal itu? Bisa dari distres ya, artinya di sini faktor psikologis ya, psikologis kan kita mengenal penyakit psikosomatik ya, dari efek psikologis kita emosi atau kita merasa orang marah sama orang yang berkepanjangan ya, lama-lama kortikosteroid atau hormon stres dikeluarkan ya, yang itu ya, orang nanti mengeluh ke nyeri hati, jantung berdebar, no? Jadi nanti ke fisik lama-lama hanya lecet biasa ini bisa juga terjadi, orang bisa evaporasi kalau terlalu banyak asam lambung keluar, itu juga bisa evaporasi. Atau penyakit fisik yang sudah ada tidak sembuh-sembuh berkepanjangan. Misalnya kulit ada dermatitis, jadi banyak kulit itu tidak sembuh-sembuh. Dan kita telusuri, pokoknya ada faktor psikologis, misalnya dia ada tidak suka pada kerjaannya, pada istrinya, pada anaknya, atau masih pada pelajarannya. Seorang tentara ditugaskan ke daerah konflik, dia tidak mau pergi secara bukan mekanisme diri sadar. Penyakit kulit yang tadinya sudah sembuh kambuh lagi, sehingga dia punya alasan untuk tidak pergi karena betul-betul karena dia mau tidak mau bertugas. Tapi dengan cara bukan mekanisme yang nir sadar ya, jadi diterima, oh
sadar dengan membentuk reaksi dalam tubuh. Atau mungkin kamu mencret-mencret misalnya, bisa kencing-kencing, tidak alasan kenapa kamu nggak pergi kuliah hari ini, dosennya tidak misalnya. Cek-cek, oh sama cek-cek, jadi alasan itu. Padahal dalamnya tidak mau pergi kuliah atau kuliah itu dengan cara reaksi yang tidak bisa lagi cek-cek, gerak-gerak, atau kencing-kencing, atau mendadak pingsan, juga bisa. Karena teliti setiap menghadapi dosennya dia mau pingsan supaya ada alasan, oh memang tahu sakit, kayak gitu. Nah tidak sadar kemudian bukan reaksi yang tidak sadari dan tidak rasional. Jadi menurut dokter nih, apakah semua stres itu tidak berbalik bagi seseorang atau mungkin ada stres yang membawa kita ke arah yang lebih positif nih? Ya, itu kita katakan di sini distress dan stres. Stres yang baik itu adalah yang stres. Dia semakin meningkatkan performa atau kemampuan fisik dan mentalnya untuk lebih baik lagi. Jadi stres itu tidak semuanya negatif. Kalau dia mempersepsikan bahwa ini suatu hal yang memicu dia lebih bagus, lebih berprestasi, lebih berkontribusi untuk masyarakat, itu katakan itu stres. Apa mungkin dok contohnya misalnya seperti kalau misalnya di kelas nih dok, dia ingin mendapatkan nilai yang lebih baik dok, apakah itu bisa disebut dengan stres yang mengarah ke positif dok? Stres itu kan yang stres itu kan adalah yang baik. Yang baik menurut kampusnya atau kebiasaan umum masyarakat itu semakin dia banyak empati sama orang. Cuma kalau pelajar atau mahasiswa justru misalnya semakin beasiswanya dicabut, itu dia lagi kerja keras. Kalau orang tua yang meninggal justru dia tidak patah, dia akan lebih keras kembali belajar. Yang mempersepsikan sesuatu itu yang paling mungkin. Biasanya orang secara agama kan istilahnya mencari hikmahnya. Hikmah itu berarti hal-hal yang nilai-nilai luhur, nilai positif yang paling tinggi dalam satu peristiwa itu bisa dia mengambil. Nah itu kalau stres, jadi ada istilahnya dia bisa mengambil manfaat yang lebih tinggi dari hal peristiwa itu. Tapi yang di stres itu dia mengambil hal yang buruk, alasan kalau mamanya meninggal sehingga saya tidak bisa kuliah, bagaimana dalam begini ya, untuk alasan yang benar juga alasannya, tapi sebenarnya ada juga alasan yang positif sebagai tanda bakti saya kepada orang tua, saya akan lebih giat lagi belajar. Dua alasannya bisa, tergantung mana dia mau pilih. Kalau di era pandemi ini dok, kan tadi sama banyak banget ya dok orang yang stres nih dok, kehilangan pekerjaan lah, apalagi siswa-siswa nih capek nih dok, duduk Zoom, terus jadi stres banget nih dok, nggak bisa ketemu teman-teman. Kalau di era pandemi ini dok, gimana sih caranya untuk mengatasi stres? Seperti tadi, sering saya singkatkan ya tadi, mengenai sesuatu itu di alam semesta itu tidak ada yang mutlak jelek atau buruk, semua diciptakan oleh Allah itu dua sisi ini. Jadi yang pandemi ini banyak justru orang yang justru lebih berterima kasih, misalnya para UMKM dapat bantuan dari dinas sosial. Nah, gitu ya. Yang biasanya orang kerja lembur sampai malam tidak ketemu anak istri, sekarang berkumpul semua. Jadi kan ada sisi positif juga, ada sisi negatifnya. Sisi negatif misalnya kasusnya di Kendari, perceraian meningkat, gitu ya. Sisi positifnya banyak juga. Jadi kan mana yang lebih dominan? Tapi pada dasarnya manusia itu selalu ada dua ya. Kita lakukan dari penciptanya, yaitu Fa'ala maha tujuh wa taqwa. Dalam diri kita sudah secara genetik ya, menangkap sisi positif, sisi negatif. Tergantung kita mana yang kita mau kembangkan. Ya.
Kalau alasannya semua gagal pandemi ini, dia ada alasan untuk tidak pergi atau tidak berprestasi. Bahkan satu kasus misalnya ada pasien itu dia tidak positif COVID, tapi karena takutnya dia bunuh diri. Jadi matinya itu bukan karena positif COVID, ya, karena dia sudah takut dengan COVID ini dan kira-kira sudah membahayakan sekali, padahal dia belum di swab, belum sugesti diri. Nah, begitu. Dan pasti ada situasi lain juga itu. Nanti ada mutlak yang negatif benar. Negatif. Yang memang ada alasan untuk negatif, malah itu alasan. Yang positif itu tadi dia lebih giat lagi mengapapkan di isi rumah, berapa dengan suami istri dan keluarga yang selama ini sudah jarak jauh, sudah ber-PH, bisa berkumpul, anak-anak itu senang berkumpul lagi. Jadi emang atasinnya ini kembali ke pribadi masing-masing. Makanya dia harus dikembangkan itu pemikiran yang selalu imbang tadi. Jangan melulu negatif terus apa sih positifnya? Kan ada sesuatu kan strength itu, dan strengthnya itu apa? Cuma kalau memang mau gangguan jiwa, selalu ya titik lemah yang diambil ketika kebangkitan yang positif dan menolak. Ketika orang yang memang sehat, coba positifnya. Begitu. Sebagai yang negatif itu pembanding dari yang positif. Kalau ada sendiri cara ngatasin stres gimana? Nah, kalau saya sih biasa mungkin bisa dengan drakor, bisa Jawabkan sama. ya. Mungkin terkait hal tadi nih dok. Jadi kalau di Kendari sendiri dok, kira-kira bagaimana tingkat stresnya di masyarakat ini? Ya setelah penelitian yang secara menurut saya dapat ya, cuma di pengalaman selama pandemi baik di rumah sakit maupun di praktek meningkat puluhan ribuan itu. Tapi penelitian untuk yang lebih sistematik belum dilakukan. Kalau zaman sekarang nih dok, lagi tren nih di kalangan anak remaja yang namanya anxiety dok, kecemasan gitu. Apakah orang yang anxiety ini bisa dikatakan stres dok? Apa berbeda nih dok, stres sama anxiety ini? Ya, sebenarnya perbedaan istilah. Ya. Tadi sebagai diskusi ulang lagi, stres itu kan tekanan. Ya. Ketika tekanan ini menyebabkan kegoncangan, menjadi satu ancaman, maka timbullah kecemasan. Kecemasan ini sebagai reaksi tubuh ada penanda bahaya. Ya, jadi kecemasan itu sebenarnya penanda bahaya bahwa ini ada sesuatu yang mengancam dirinya. Nah, di sini akan bercabang dua. Stres ini kalau dia kecemasan ini diarahkan pada yang positif, jadi dia stres, dia lebih giat lagi. Kalau dia arahkan kepada distress, dia berkurang fungsi. Jadi memang istilah ini sering campur juga ini dalam masyarakat. Jadi kita tidak terpengaruh. Dalam masyarakat berkembang sesuai bahasa masing-masing. Kita juga mengembangkan bahasa sendiri di kedokteran. Ya. Jadi kecemasan yang normal itu tadi sebenarnya yaitu umum cemas. Ketika cemas ini menjadi suatu distress, disability, maka kecemasan di sini dianggap suatu distress. Jadi sinilah nggak bisa gerakan mana distress, mana kecemasan dengan suatu diagnosa. Ya. Nah, maka diagnosa ini kita sering diagnosa anxiety kan, tapi gejala-gejalanya itu diterjemahkan ke bahasa Indonesia ada perasaan was-was. Was-was itu cemas juga sebenarnya, khawatir. Begitu. Jadi peristiwa saya memperbaiki. Makanya ini kita sering luruskan di mana persamaannya di stres dan diagnosis anxiety.
di mana anxiety hanya suatu reaksi, bukan suatu diagnosis, tapi suatu reaksi saja. Reaksi itu banyak. Misalnya ada bahaya yang mengancam kita cemas. Tapi kecemasannya ini tidak menyebabkan dia distress, tidak menimbulkan gangguan. Berarti kecemasannya ini suatu hal yang wajar. Ya, tapi kalau kecemasan ini sudah mengganggu, dia menderita juga, kemampuan menurun, meningkatnya mortalitas, meningkatnya mortalitas, berarti sudah yang maksud adalah anxiety dalam bentuk diagnosa, berarti sama dengan distress. Memang bisa dikeliru ini, kalau tetap kita bisa pisahkan. Ada juga nih dok istilah depresi. Apakah depresi itu berbeda sama stres tadi dan anxiety itu, atau mungkin depresi ini tingkatan teratas dari stres dok, atau gimana nih? Jadi secara umum tadi ya, stres, distress dan distress. Kalau udah kecemasan, itu kan kita tahu kecemasan yang normal, itu salah satu reaksi yang normal. Tapi kalau sudah menjurus kepada hal yang negatif, maka dikatakan kalau sudah memenuhi gejala diagnosis ya, anxiety, ada 18 gejala itu, maka dikatakan itu kecemasan dimaksud adalah distress. Ya, depresi juga distress sebenarnya. Cuma kita kan dari terapi diagnostik dari F0 sampai F100, jadi tingkatannya depresi lebih tinggi, ya, lebih tinggi. Artinya kalau sistem pertahanan psikologi kita urutannya kan begini, ketika ada stres atau menyebabkan negatif distress, maka diagnosanya nanti kalau memenuhi kecemasan maka anxiety. Kita anxiety ini tidak sembuh dari diobati, maka ada peralihan gangguan campuran ansietas depresi. Ketika juga jebol juga ini tidak diobati atau gagal pengobatan, maka masuk ke depresi. Ketika depresi ini tidak diobati atau gagal, masuk ke psikotik. Tapi diantaranya itu ada depresi berat dengan psikotik. Nah, lebih berat lagi psikotik. Nah, itu lebih parah, sudah sampai ke tingkat yang skizofren. Jadi urutannya begitu. Ya, jadi pertahanan itu bapak gagal farmakologi, gagal psikoterapi, gagal sesioterapi, jadi begitu. Ada juga yang loncat langsung, jika dapat suatu tekanan, orang tuanya meninggal, orang kampung atau tsunami, orangnya dari tadinya ansietas biasa langsung ke psikotik, maka sering disebut psikotik akut. Ya, kalau tidak mulai tadi jalur resmi, ansietas dulu, depresi, psikotik, dia langsung loncat ke psikotik. Dan sini ada waham, ada halusinasi, gangguan desorientasi. Yang Kristen ini nanti akan mengerti sendiri. Ya, tapi kalau sudah tadi diagnosa ansietas, dan depresi, psikotik itu sudah distres namanya, karena sudah mengarah kepada gangguan fungsi merawat diri, fungsi pekerjaan, dan fungsi sosial lain. Ya, jadi kesimpulannya nih teman-teman, kalau misalnya stres itu dibagi dua ya, ada yang distress dan distress. Nah, distress dan distress ini beda ya teman-teman, nggak sama ya dok ya. Jadi distress ini membawa hal yang buruk, dan distress ini lebih ke supaya memacu ya dok, kita melakukan hal-hal yang lebih baik ke depannya. Dan juga yang tadi nih dok, yang laki-laki lebih gampang stres ya, itu benar loh teman-teman, ternyata ya yang cowok jangan stres-stres ya gitu ya, stres. Dan yang buat cewek-cewek nih yang lagi menstruasi terus stres, mungkin bisa makan coklat ya dok, nonton drakor ya, nggak usah ya overthinking lah ya dok ya. Nggak usah nonton drakor, kan kita sekarang drakor juga jadi masalah remaja dan ibu-ibu. Iya, terlambat tidur, akhirnya marah-marah sama suaminya. Besok kuliah terlambat, yang dikait dengan drakor, pelajarannya dilupa. Ya. Sebenarnya hiburan jangan menjadi satu tuntutan. Jadi karena dan masyarakat sering diputar balik. Tadi main game itu, ketika kita sudah jenuh belajar, main game sebentar. Tapi lama-lama kelewatan,
dibikin yang utama belajar selingan ya, artinya jatuh terus nilai ya. Maka di WHO itu main game itu kalau sudah 2 jam sudah patologis. Ada batasan. Ada batasannya. Makanya selingan jadi pokok. Ya, kebelasan. Kadang melewati jam tidur nih dok ya, bisa menyebabkan distress ya teman-teman. Tapi di manage apa di manage? Bukan berarti dilarang. Di suatu hiburan tidak boleh batas. Ya kalau teman-teman juga udah merasakan stresnya berlebihan ya dok ya, udah mengarah ke arah depresi mungkin, yang seperti yang dijelaskan dokter tadi, mungkin bisa langsung konsultasi segera ya dok ke dokter. Ya, dok. Ya. Dan yang paling penting dok, kita nggak boleh diagnosis diri sendiri ya dok. Untuk sebenarnya boleh juga, kan sekarang ada aplikasi. Iya, aplikasi. Bisa dimasukkan gejala-gejalanya langsung tidak usah keluar. Iya, betul. Cuma nanti untuk lebih dalam lebih pastinya ya dok. Kepada ahlinya, karena di aplikasi hanya sebagian besarnya saja. Nah, jadi udah nggak terasa nih dok, Ya. kita sudah cukup lama berbincang-bincang. Jadi waktunya juga udah mau habis. Kalau sebenarnya saya masih punya banyak pertanyaan banget Iya nih, dok. Jadi mengenai gimana? Iya nih Del, sayang banget ya dok, podcastnya udah mau berakhir. Padahal Iya. seru banget topik hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Junun Dair AF, Master Kesehatan Spesialis Kedokteran Jiwa. Dan jangan lupa nantikan episode-episode podcast AMSA UHO selanjutnya yang pastinya menarik dan juga sangat bermanfaat. Baik, mungkin sekian dari kami mau mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan dokter dan waktunya juga dok. Terima kasih banyak dan informasi ilmu-ilmunya sangat bermanfaat ya untuk kita semua ya dok. Nah, dan yang pasti nih kita juga mengucapkan banyak terima kasih ke teman-teman yang udah dengerin nih dok dari awal sampai akhir. Mungkin semoga ilmu yang didapatkan dan informasi-informasi bisa digunakan dengan baik dan mungkin ya bisa bermanfaat juga. Dan jangan lupa dengerin episode-episode podcast AMSA UHO selanjutnya yang pastinya bakal menarik dan sangat bermanfaat. Saya Vika, saya Adila, kami pamit undur diri. Enhancing Integrity, Revive in Harmony, Viva AMSA!